Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Suka Konten Suka YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas PKWU SMA kelas 10, yaitu materi wirausaha produk grafika. Simak videonya sampai habis ya, dan jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen, dan share videonya supaya Ibu semakin semangat untuk membuat video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Nah, ternyata produk grafika itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam bentuk poster, buku, iklan, gambar, tanda petunjuk, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya seperti pada gambar itu ada lukisan gua prasejarah. Nah, ternyata itu juga merupakan contoh produk grafika. Atau di bagian bawah ada acuan cetak dari keramik berupa huruf. Atau juga ada seni grafis. Dan di situ di bagian atas ada alat-alat untuk pembuatan produk grafika dengan teknik cetak tinggi. Jadi, apa sih produk grafika itu? Grafika dalam bahasa Inggris yaitu grafik, artinya presentasi visual pada suatu permukaan, bertujuan memberikan informasi dan keindahan. Jadi, pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Nah, kita bahas sedikit tentang sejarah produk grafika ya. Ternyata produk grafika ini sudah ada sejak zaman prasejarah, berupa lukisan gua, perkiraan mulai dari 4000 tahun sebelum Masehi. Lukisan prasejarah ini berupa cap tangan, gambar manusia, dan gambar hewan. Pada lukisan prasejarah, ternyata sudah memanfaatkan warna merah, hitam, dan putih yang berasal dari pewarna alam. Artinya, manusia pada masa itu sudah membuat lukisan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menyampaikan nilai estetik dan keindahan. Nah, perkembangan grafika juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi cetak. Jadi, teknologi cetak ini memungkinkan gambar yang sama dibuat berulang-ulang. Nah, teknologi cetak pada awalnya menggunakan acuan cetak berupa papan kayu yang diukir dan dicetakkan pada permukaan kain dan kertas. Teknologi percetakan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, pada zaman sekarang kita sudah menggunakan cetak digital dari komputer. Pada zaman dulu, untuk mencetak menggunakan mesin cetak Gutenberg. Mesin cetak Gutenberg ini menggunakan acuan cetak berupa huruf-huruf yang dapat disusun. Nah, terbuat dari logam serupa dengan yang dikembangkan pada abad ke-13. Nah, seiring perkembangan teknologi, maka teknologi grafika juga menghasilkan produk grafika. Nah, produk grafika ini terdiri atas teks dan gambar yang membentuk produk grafika. Nah, produk grafika ini membentuk informasi dan keindahan. Produk grafika ini dapat berupa karya seni desain atau karya seni. Nah, biasanya karya desain atau karya seni itu pada umumnya pasti ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan sekaligus keindahan untuk menikmatinya. Misalkan pada contoh karya desain grafis seperti poster kampanye cinta lingkungan. Pada poster tersebut pasti terdapat teks berupa ajakan untuk mencintai lingkungan, tetapi pada poster tersebut juga pasti ada gambar yang menggambarkan keindahan untuk mencintai lingkungan. Jadi, biasanya desain grafis itu menggabungkan antara teks dan gambar.
Nah, selanjutnya bagaimana perencanaan usaha produk grafika? Pada proses perencanaan, kita harus memikirkan apakah produk grafika ini memiliki peluang usaha atau tidak. Nah, peluang usaha pada bidang teknologi grafika dapat dilihat dari kebutuhan yang ada di wilayah setempat, ketersediaan bahan dan material yang ada, atau bisa juga melihat usaha grafika yang sudah ada di wilayah sekitar itu. Nah, dalam perencanaan kita juga harus memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan. Mulai dari bahan baku materialnya, teknik dan alatnya, serta keterampilannya. Dan bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika ini adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna, dan alat cetak. Nah, alat cetak ini bergantung pada teknik cetak yang akan dipakai. Nah, di sini ada 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah cetak tinggi. Kalian bisa lihat contohnya ada pada gambar, itu adalah karya seni dengan menggunakan cetak tinggi. Nah, cetak tinggi ini bisa juga disebut dengan relief print ya. Jadi, jenis seni grafis yang memanfaatkan ketinggian sebuah medium untuk mencetak. Nah, cetak tinggi ini dia menggunakan cetakan dari bahan yang dapat dicukil. Jadi sehingga permukaan medianya ini akan memiliki perbedaan tinggi. Jadi dia akan menghasilkan bagian yang tinggi dan bagian yang rendah. Nah, cara membuatnya dengan menggunakan cetakan dari bahan yang dicungkil. Jadi sehingga permukaan medianya akan menjadi tinggi dan rendah kan. Nah, bagian yang memiliki permukaan yang tinggi, dia akan dilumuri dengan tinta cetak menggunakan alat roll karet. Kemudian dicetak lagi dengan menekannya menggunakan tangan maupun mesin cetak pada lembaran kertas. Sehingga dia akan membentuk gambar yang sesuai dengan cetakan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah cetak dalam. Nah, kalau teknik cetak dalam, dia merupakan jenis seni rupa grafis yang pembuatan karyanya itu menggunakan plat aluminium. Jadi bahannya itu adalah plat aluminium. Kemudian nanti platnya itu dibentuk menggunakan benda tajam supaya dapat menghasilkan goresan yang dalam. Seperti pada gambar ya. Lalu goresan dalam plat aluminium tersebut diberi tinta dan disapukan pada permukaan kertas yang dibasahi. Nah, selanjutnya ada cetak datar. Nah, cetak datar ini adalah teknik dalam seni grafis. Ini dibuat dengan menggunakan klise datar. Ini dengan prinsip saling menolak dan saling menerima antara tinta dan air. Jadi cetak datar ini hanya mendapatkan perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan gambar. Nah, selanjutnya ada cetak saring. Kalau cetak saring ini biasa dikenal dengan screen printing. Jadi jenis seni grafis di mana cara pembuatan karyanya itu dia menggunakan cetakan dari bahan screen atau layar kain. Nah, layar kain ini dilapisi dengan bahan yang peka terhadap cahaya. Nah, selanjutnya screen ini ditutup sama film yang udah ada desainnya ya. Dan dilakukan penyinaran sinar matahari atau penyinaran lampu. Nah, terus screen-nya itu dicuci. Nah, nanti akan terbentuk cetakan berlubang atau saring sesuai dengan film yang dicetaknya. Selanjutnya ada cetak digital. Nah, kalau cetak digital ini dia proses cetaknya itu terjadi tanpa bidang acuan cetak, melainkan dia menggunakan komputer. Nah, ini dikenal juga dengan sebutan digital printing. Kalau digital printing ini yang kita gunakan pada zaman sekarang. Nah, setelah kita merencanakan, maka proses berikutnya adalah perancangan dan produksi produk grafika. Nah, pada proses perancangan produk grafika ini, dia diawali dengan melihat kebutuhan pasar atau identifikasi masalah. Jadi pada saat kita ingin membuat suatu produk grafika, pasti kita harus mengidentifikasi masalah yang ada pada masyarakat.
Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi masalah, sudah menemukan masalahnya, maka kita menawarkan solusi untuk masalah tersebut dengan produk grafika. Misalkan contoh identifikasi masalah ya. Misalkan ada produk panganan khas daerah. Nah, ini dihasilkan oleh industri kecil menengah ya. Nah, biasanya produk ini hanya dikemas oleh plastik bening dan gak ada labelnya. Nah, otomatis pembeli nggak tahu dong produk apa itu, kemudian rasanya apa, cara mengkonsumsinya gimana, kapan batas tanggal pemakaiannya. Jadi di situ nggak ada informasi, hanya dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan tanpa label. Nah, berarti itu masalah dong. Nah, dari masalah itu kita cari solusinya dengan produk grafika. Maka produk panganan khas daerah tersebut membutuhkan produk grafika berupa kemasan atau label yang bisa memberikan informasi, ya kan? Sekaligus daya tarik bagi konsumennya. Nah, tahap berikutnya adalah rasionalisasi. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, mencari solusi, kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi. Nah, kalau rasionalisasi ini adalah proses evaluasi ide yang muncul dengan beberapa timbangan teknis. Jadi kita mengambil solusi yang paling terbaik untuk masalah tersebut. Dilihat dari materialnya, bahannya, bahkan teknik yang digunakan. Nah, selanjutnya setelah perancangan kita masuk ke tahap produksi produk grafika. Nah, pada proses produksi, kelancaran proses produksi ini ditentukan juga oleh cara kerja yang memperhatikan K3. K3 ini apa aja? Kesehatan dan keselamatan kerja. Apalagi pada produksi grafika, biasanya kan menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit dan pernafasan. Maka sangat penting untuk memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi contohnya menggunakan sarung tangan, masker pada saat proses produksi. Nah, selanjutnya proses tahapan pertama adalah tahapan persiapan. Nah, pada tahapan persiapan produksi ini biasanya itu terdiri dari persiapan bahan, persiapan alat, dan persiapan tempat kerja. Nah, tahap berikutnya itu tahap pembuatan acuan cetak. Nah, acuan cetak di sini tergantung pada desain dan teknik yang dipilih nanti. Misalkan ya contoh nih, kalau misalkan pada penggunaan teknik sablon dengan acuan cetak kan menggunakan acuan cetak pada screen. Nah, berarti nanti dipersiapkan screen beremulsinya sejumlah warna yang diinginkan. Jadi, pada tahapan pembuatan acuan cetak ini tergantung dari desain dan teknik yang dipilih. Nah, berikutnya masuk ke kemasan produk grafika. Nah, seperti pada umumnya yang namanya kemasan, dia fungsinya itu untuk melindungi produk. Nah, pada produk grafika, selain melindungi produk, juga harus bisa memberikan kemudahan membawa produk dari lokasi produksi ke tangan konsumen. Nah, selain itu, kemasan juga dia berfungsi untuk menambah daya tarik, juga sebagai brand atau identitas. Karena kan biasanya kalau produk grafika ini kan berupa tulisan dan gambar, ya kan? Teks dan gambar. Makanya biasanya digunakan sebagai brand. Nah, bagaimana penghitungan biaya produksi produk grafika? Nah, biaya produksi ini adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi suatu barang. Nah, apa aja biasanya unsur biaya produksi ini? Biasanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah biaya selain bahan baku dan biaya tenaga kerja. Jadi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Nah, setelah penghitungan biaya, kita masuk ke pemasaran langsung produk grafika. Nah, yang namanya pemasaran langsung itu adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen
tanpa melalui toko. Nah, kalau penjualan langsung berarti hasil dari promosi langsungnya yang dilakukan oleh penjual tadi terhadap pembeli. Nah, jadi pada sistem penjualan langsung ini ada dua, ada yang single level marketing dan ada multi level marketing. Nah, kalau single level marketing itu jadi si wirausahawannya langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Nah, kalau multi marketing, jadi si produsen ini dia menjual produknya sendiri, tapi dengan cara membentuk kelompok-kelompok penjual. Nah, nanti kelompok-kelompok itu dia memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Dan biasanya kalau multi level marketing itu, kelompok-kelompoknya itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi semoga paham penjelasan Ibu tentang wirausaha produk grafika. Jangan lupa bantu Ibu untuk subscribe, like, komen, dan share videonya supaya Ibu bisa lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.